Kemudian selanjutnya setiap manusia tidak pernah lepas dari berbagai kelompok semasa hidupnya karena manusia adalah makhluk sosial yang akan terus berkembang ya itu ya karena makhluk sosial membutuhkan bantuan orang lain dan manusia juga nggak ada yang mau tetap stay di posisi itu aja pasti dia ingin berkembang. Lanjut. Yang pertama, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu mendeskripsikan kelompok sosial dan fungsinya ya dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, setelah menganalisis tentang pembentukan kelompok sosial, peserta dididik mampu menjelaskan penyebab, tahapan dan faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya kelompok sosial. Ya itu ya yang selanjutnya kamu harus bisa kenapa sih orang berkelompok, faktor-faktor penyebabnya apa, faktor terbentuknya apa, dasar-dasarnya ya. Kemudian yang ketiga, setelah berdiskusi peserta didik mampu mengidentifikasi ragam kelompok sosial ya, macam-macam bentuk kelompok sosial, klasifikasi kelompok sosial baik yang partikularisme atau yang memisah partikularisme yang menyebar kelompoknya atau yang eksklusivisme yang menyendiri eksklusif ya secara tepat. Selanjutnya setelah melakukan pengamatan kalian diharapkan mampu memahami tentang realitas kelompok sosial ya kelompok-kelompok sosial yang ada di masyarakat kamu itu kamu harus bisa mengamati dan memahaminya dalam kehidupan sehari-hari menggunakan tinjauan sosiologi secara tepat ya. Pasti dong ada kelompok sosial di dalam lingkunganmu ya. Dalam lingkunganmu pasti ada satu bentuk kelompok sosial. Ya nggak mungkin nggak ada. Ya, silakan kalian identifikasi sendiri kelompok sosial apa sih yang ada di lingkungan kamu. Ya, nanti ada soalnya. Selanjutnya kelompok sosial, kedua pembentukan kelompok sosial, ketiga ragam kelompok sosial serta partikularisme dan juga eksklusivisme dalam kelompok sosial. Dari tadi ya. Ini. Pengertian ciri-ciri dan syarat kelompok sosial. Ya. Ini bisa kamu ketahui lebih dalam ya, di bukumu ada ya. Pokoknya kalau berbicara dengan kelompok sosial, apa sih kelompok sosial itu? Apa yang identik dengan kelompok sosial? Boleh, misalnya kelompok sosial berkelompok Pak, lebih dari satu, boleh. Terus apa lagi misalnya yang identik sama kelompok sosial? Misalnya Pak, dia punya tujuan sama, boleh. Pak, kayak OSIS, boleh. Nah, itu bentuknya, contohnya. Ya, berarti bisa dikatakan kelompok sosial itu adalah sekumpulan individu yang saling berinteraksi dan punya tujuan yang sama. Bapak ulangin lagi ya, suatu kelompok yang saling berinteraksi dan memiliki tujuan yang sama sehingga dia terikat dalam satu kelompok sosial. Kedua, bisakah kalian menyebutkan contoh-contoh kelompok sosial? Misalnya di sekolah tadi ada OSIS. Coba di lingkungan rumahmu apa? Ya, kamu identifikasi ya masing-masing ya. Kemudian ketiga, kenapa sih manusia harus berkelompok? Kenapa nggak menyendiri aja? Kan pernah dengar ada istilah namanya antisosial. Apa tuh ansos? Ya. Nah, apa benar manusia itu makhluk yang harus berkelompok? Ya. Silakan kamu perdalam lagi. Nah, ini karena dasar-dasar untuk mempelajari kelompok sosial. Jadi kamu harus tahu. Alasannya apa sih kenapa manusia harus berkelompok? Lanjut. Pegang, bisa diraba, ya bisa disaksikan. Oh ada, berarti dia berkelompok. Nggak mungkin dong kelompok nggak ada orangnya. Ya. Kemudian yang kedua bisa juga dia ciri-cirinya punya tujuan yang sama, ya. Yang ketiga, biasanya kelompok sosial itu punya peraturan, punya norma, punya kaidah, ya kan? Ya. Oke, itu ya ciri-ciri diantaranya ya. Nah, jangan lupa juga kamu harus cari syarat dari kelompok sosial. Silakan kamu cari di internet, di buku paket kamu, ya, atau boleh langsung nanya ke Bapak. Silahkan, ya. Jangan ragu. Selanjutnya, sosial fungsinya apa aja sih? Pertama ada bagi individu. Pertama adalah sebagai sarana pendidikan, iya jelas. Dengan adanya kelompok sosial tadi yang Bapak jelasin di awal, sebagai sarana untuk belajar, saling mengetahui satu sama lain. Yang kedua, bagi individu saling menjalin hubungan sosial jelas, nak. Ya, penting banget buat individu itu
membuka diri untuk bergaul dengan orang lain dan membentuk kelompok-kelompok sosial, ya. Misalnya kelompok remaja masjid, kelompok karang taruna, ya, atau misalnya di sekolah ikut OSIS, pramuka dan lain sebagainya. Itu penting nak untuk selalu menjalin hubungan sosial. Kenapa bisa? Karena dengan begitu kamu bisa belajar satu sama lain, ya. Kamu bisa beradaptasi, bisa berbagi dengan orang lain, ya. Kemudian yang ketiga adalah sarana pemecahan masalah jelas ya nak ya. Dengan kamu banyak teman, banyak kelompok, kamu bisa sharing di sana, ya. Kemudian bagi kelompok, apa sih fungsinya kelompok sosial itu? Pertama adalah pembentukan struktur sosial dalam masyarakat. Iya jelas, ya. Jadi struktur sosial itu tatanan dalam masyarakat, misalnya RT, RW, ya, kelurahan. Itu adalah tatanan dalam masyarakat. Nah, itulah yang akan membentuk suatu struktur, ya, dari kelompok-kelompok tersebut membentuk struktur, membentuk tatanan, ya. Nah, itu namanya kelompok formal, kelompok yang diakui, jelas kayak kelurahan, ya diakui sama pemerintah, RT, RW, tapi juga ada kelompok yang non formal, ya. Misalnya kelompok Karang Taruna, kelompok Majelis Taklim, kelompok kelompok sukarelawan. Nah, itu yang non formal dan itu penting kehadirannya bagi masyarakat, ya. Kelompok majelis apalagi itu. Kemudian yang kedua adalah pembentukan nilai dan norma dari masyarakat. Nah, dari kelompok inilah yang saling menyatu, saling bermusyawarah, terbentuklah namanya nilai dan juga norma. Nah, nilai dan norma ini yang kita pakai selama ini dalam masyarakat. Ada aturannya, nggak boleh ini, nggak boleh itu, ya ini dilarang, nggak boleh. Nah, ini awalnya dari ada musyawarah berkelompok, kemudian dia menyepakati nilai dan norma. Selanjutnya, sebagai pengawasan sosial. Pengawasan sosial itu dengan adanya kelompok sosial, jadi ada yang diawasi, ya, sebagai kontrol sosial. Jadi kelompok mengawasi kelompok, misalnya seperti kelompok mengawasi kelompok, misalnya seperti lembaga hukum punya kelompok kepolisian. Kemudian di masyarakat ada kelompok ormas, organisasi masyarakat gitu ya, RT, RW dan lain sebagainya. Itu ada bagian dari kelompok. Sosiologi bisa diartikan sebagai kelompok sosial merupakan bagian dari masyarakat, jelas, ya, bagian dari masyarakat. Setiap masyarakat pasti ada kelompoknya. Kelompok itu berasal dari anggota masyarakat. Itu ya kata kuncinya. Konsep kedua, setiap anggota masyarakat terkait atau berhubungan dengan kelompok-kelompok sosial, ya. Setiap anggota masyarakat itu selalu berhubungan dengan kelompok-kelompok lain. Gak cuma di masyarakat dia aja, perkampungan Rawalele, nggak mungkin serawalele aja dia kenal, pasti lebih luas lagi, yaitu berhubungan dengan kelompok sosial lain, kelompok Rawabokor, kelompok Koang dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, melalui kelompok sosial setiap individu melakukan social experience, ya, atau bisa dikatakan ini melakukan adaptasi, ya, dan juga proses sosial atau proses belajar dia mengenali lingkungan, bersosialisasi lah intinya ya. Oke, itu ya. Kedua ini tentang kelompok sosial. Tadi kita udah pelajari tentang pengertian, ciri, kemudian juga syarat kelompok sosial, kemudian juga eh, contohnya apa aja, dan juga sampai ke ini ya tadi ya, fokus menurut sosiologis itu apa sih kelompok sosial ya. Silakan kalian pelajari lagi lebih dalam, kalian simak lagi lebih dalam. Kalau merasa kurang puas itu bagus, tandanya kamu ingin lebih mengetahui lebih dalam, ya, ingin apa ya, lebih lebih expert lagi lah ya. Kalian boleh explore lagi, cari informasi lain dari buku, dari internet, atau dari YouTube. Boleh juga langsung tanya ke Bapak, tentunya dengan etika yang sopan. Budayakan literasi anak ya, tetap jaga kesehatan di rumah. Itu aja yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, jaga kesehatan kamu dan keluarga kamu, jangan lupa berdoa semoga pandemi ini lekas berakhir, ya. Sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita membaca
Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan yang kita pelajari dapat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.